Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari berdoa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur sebab kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kami semua. Pertolongan dan anugerah Tuhan menjadi dasar dan iman ibadah kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak masuk dalam persekutuan ibadah keluarga pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Mazmur 66 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Merindukanmu.
pernah janji yang selalu kata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, berikan Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan lakukan janji dan selalu diri, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu dapat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih. Kau begitu baik menjaga dan memelihara kami
dan membuat kami boleh terus mengalami kasih dan kebaikan. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami rindu untuk disapa oleh sabda firman Allah. Sehingga kami boleh mendapatkan penguatan, pengajaran, dan nasihat untuk menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kami. Namun kami sadar bahwa kami terbatas. Karenanya kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin dan membimbing kami. Sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan menghayati firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Sang Firman yang hidup, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 hingga yang ke-25. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala ia sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadap orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan.
Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh berjumpa walaupun secara daring, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus mempersekutukan kita secara spiritual sehingga kita boleh menghayati sabda firman Allah. Pada malam hari ini sesuai dengan pembacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Maka tema kita adalah kerjasama berbuah manis. Sebelum saya memulai khotbah saya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah pendeta William Esau Talatua SSI Teol. Saat ini saya bertugas di GIB Jemaat Sangkakala Bumiarjo Makmur, Kecamatan Lempui, Sumatera Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kerjasama berbuah manis. Ada suatu ungkapan modern yang mengatakan demikian. Sendiri kita adalah setetes air, dan bersama kita adalah lautan. Tentu ungkapan ini hendak menegaskan bahwa sesuatu yang hanya dikerjakan sendiri, maka memiliki dampak yang kecil. Tetapi ketika sesuatu dikerjakan bersama-sama akan memiliki dampak yang besar. Dan secara kodrati pun manusia pada dasarnya tidak dapat dan tidak mungkin tidak harus membangun relasi dengan sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial. Relasi yang dibangun tentu adalah relasi yang mengutamakan prinsip kebersamaan. Kadangkala setiap relasi atau hubungan yang dibangun tidak selamanya dibangun dengan prinsip kebersamaan, tetapi dibangun dengan prinsip untung rugi. Kalau orang ini menguntungkan saya, maka saya akan menjaga relasi dengannya. Tetapi ketika dalam perjalanan tidak ada lagi keuntungan, maka relasi itu pun akan berakhir. Memang model yang demikian lebih condong dalam dunia ekonomi. Sehingga prinsip kebersamaan hanya dilihat pada sisi keuntungan saja. Saudara yang terkasih, prinsip kebersamaan menjadi hal yang penting dalam suatu kerjasama. Kebersamaan itu mengandaikan adanya kesehatian untuk senasib dan sepenanggungan. Di situ ada bahasa jiwa yang sama, atau istilah kerennya soulnya sama. Tanpa kesehatian itu, maka kerjasama bisa saja seperti kerja bersama secara mekanik. Sebagai contoh, dalam suatu pabrik sepatu, orang-orang yang ditugaskan untuk mengerjakan bagian penjahitan, kalau dilihat, maka ada ratusan orang yang secara bersama-sama menjahit bagian sepatu yang telah ditentukan. Tentu ketika kita melihatnya, maka kita akan terpukau. Namun pertanyaannya adalah, apakah ratusan orang yang sedang bekerja bersama itu, satu dengan yang lainnya, memiliki kesehatian atau tidak?
Nah, ini pertanyaan kita. Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Iya, dalam hal mengerjakan bagian itu. Tidak, karena selepas mereka bekerja dengan rekan kerjanya, maka kebiasaannya adalah urusan masing-masing. Tidak tahu apa yang terjadi dengan temannya, bagaimana, itu urusan dewek lah. Nah, kalau model kerjasama yang demikian terjadi dalam kehidupan beriman, kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa ke depannya komunitas iman itu? Inilah pertanyaan yang menggugah untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang terkasih, disinilah kita perlu memahami dengan baik bagaimana membangun kerjasama yang menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita. Nah, pembacaan kita pada saat ini tersurat dan tersirat mengajarkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam suatu kerjasama. Kitab Hakim-Hakim ditulis pada zaman prakerajaan atau zaman di mana Israel pada saat itu belum memiliki raja yang memimpin mereka. Hakim-hakim pada zaman itu fungsi dan tugasnya tidak sama dengan hakim-hakim yang ada di zaman modern. Yang kita lihat misalnya dalam suatu persidangan ketika menggelar perkara, beda. Walaupun tujuan hakim adalah menegakkan keadilan, namun hakim-hakim dalam perjanjian lama juga memiliki tugas sebagai pembebas, pemimpin perang, sebagai panglima yang kemudian bertugas ditetapkan oleh Allah untuk memimpin perang melawan bangsa-bangsa yang mengancam kehidupan Israel. Salah satunya seperti yang kita baca dalam kisah Gideon ini. Gideon adalah putra dari Yoas, seorang dari kaum Abiezer, suku Manasye. Keseharian Gideon adalah membantu ayahnya mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga mereka. Namun di sisi lain, pada zaman Gideon, keadaan Israel mengalami situasi yang berat. Karena mereka ditindas oleh orang-orang Midian dan Amalek. Hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel dijarah oleh mereka. Sehingga keadaan itu membuat Israel menderita dan melarat. Dalam situasi yang pahit dan pelik ini, Allah memilih Gideon dan mengutusnya sebagai seorang yang muda untuk membebaskan Israel dari cengkeraman Midian dan Amalek. Dalam kisah pembebasan itu, kita harus melihat bahwa pembebasan tersebut adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan Israel dari cengkeraman Midian dan Amalek. Jadi, misi yang dilakukan oleh Gideon bersama dengan 300 pasukan yang telah diseleksi itu adalah misi Allah. Penyelamatan itu adalah rencana Allah, tindakan Allah. Kendati pun Gideon ditetapkan sebagai hakim yang menjalankan misi penyelamatan tersebut, tetapi keseluruhan penyelamatan itu adalah tindakan Allah. Dalam misi tersebut, Allah mengundang Gideon dan 300 pasukan itu masuk mengambil bagian dalam rencana penyelamatan itu. Saudara kekasih Kristus, mengapa hal ini penting untuk kita pahami? Karena Gideon dan 300 pasukan itu melangkah menuju perkemahan orang-orang Midian dan Amalek sebagai sebuah langkah iman. Perhatikan, mereka melangkah ke perkemahan itu sebagai sebuah langkah iman. Mereka melangkah dengan suatu keyakinan iman bahwa Allah akan menyerahkan orang-orang Midian dan Amalek itu kepada Israel sebagai rencana penyelamatannya. Itulah yang muncul dalam ayat 15 ketika kita baca, di saat Gideon membangunkan orang Israel
Dan ia berkata, bangunlah, sebab Tuhan menyerahkan orang Midian kepadamu. Pernyataan ini hendak menjelaskan bahwa Gideon bukan saja diteguhkan imannya, tetapi ia juga menularkan keteguhan imannya kepada 300 pasukan yang bersama dengan. Ini menarik. Artinya, prinsip pertama dalam membangun kerjasama ialah bagaimana kita mampu menularkan hal-hal yang dapat meneguhkan, menguatkan, dan membangun optimisme orang yang ada bersama dengan kita. Prinsip pertama. Di samping itu, prinsip kedua, keyakinan iman akan rencana penyelamatan Allah ternyata menjadi seperti gardu listrik yang menyala sehingga seluruh rumah di sekitarnya yang awalnya padam menjadi menyala. Artinya, kerjasama harus dilakukan dengan suatu keyakinan iman bahwa tujuannya adalah menampakkan, menghadirkan penyelamatan Allah bagi kehidupan, sehingga kehidupan itu boleh menyala seperti rumah yang dialiri listrik. Dengan demikian, ketika suatu kerjasama tidak mengindahkan keyakinan iman untuk menghadirkan keselamatan Allah, maka kerjasama yang dibangun niscaya akan mengancam kehidupan bagi orang lain. Lalu prinsip yang ketiga, Bapak Ibu kita bisa lihat pada ayat 16 sampai 17, kita memperoleh informasi bahwa pada saat 300 pasukan itu telah dibagi tugas, lalu kemudian diperlengkapi dengan sangkakala, dan diperlengkapi juga dengan buyung kosong. Buyung kosong itu tempayan, gitu ya. Dan di dalamnya ditaruh suluh. Lalu ayat 17 ada dua kata kerja. Pertama, Gideon berkata, perhatikanlah. Kata perhatikanlah dalam bahasa Ibrani rau'au, yang juga memiliki pengertian lihatlah. Look at. Lalu kemudian kata kerja kedua, lakukanlah. Di dalam bahasa Ibrani ausau, yang sama juga memiliki pengertian kerjakanlah. Do it. Kedua kata ini menjadi kunci keberhasilan dalam kerjasama yang dibangun oleh Gideon dan 300 pasukannya untuk melaksanakan misi penyelamatan Allah. Hal yang menarik dalam pembacaan kita, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Gideon dan 300 pasukannya dimulai dengan langkah memperhatikan. Kata memperhatikan yang dimaksud, kalau kita coba menafsirkan, adalah sama dengan menyimak. Jadi kita simak dulu, lalu kemudian apa yang kita simak, kita timbang-timbang, lalu kemudian yang kita simak itu juga membuat kita memikirkan dengan matang sesuatu yang hendak dilakukan. Ini hal yang penting. Mengapa? Karena yang terjadi secara umum, Bapak Ibu Saudara, lebih banyak orang melakukan sesuatu lebih dahulu tanpa memulai dengan memperhatikan. Wes, pokoknya bikin dulu deh. Nanti bagaimana nanti. Sehingga dengan demikian, memikirkan secara matang apa yang hendak dilakukan, diabaikan. Dan cara berpikir demikian, mesti dirubah. Kenapa? Karena bisa saja tindakan yang tidak dimulai dengan memperhatikan secara keseluruhan, menimbang dan kemudian memikirkan dengan matang, itu dapat saja berdampak buruk bagi orang lain. Paling tidak, apa yang disampaikan dalam ayat 17 menjadi catatan penting
untuk prinsip yang ketiga. Mulailah lebih dahulu dengan memperhatikan secara keseluruhan dalam kerjasama, barulah bertindak bersama. Prinsip yang keempat, dalam pembacaan kita pada ayat 18-20, Gideon mengatakan, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala. Perintah ini hendak menekankan bahwa suatu tindakan itu tidak perlu terburu-buru. Suatu tindakan itu harus pas waktunya atau timingnya harus tepat. Bisakah kita bayangkan jikalau pasukan itu lebih dahulu meniupkan sangkakala padahal belum waktunya? Maka bisa saja yang terjadi adalah blunder besar dan berakibat pada kegagalan menjalankan misi penyelamatan Allah. Nah, ketika saya coba renung-renungkan, kata timingnya harus tepat ini mengingatkan kita beberapa kali dalam pidato Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dalam penanganan COVID-19, ia selalu menekankan apa yang hendak dilakukan, perhatikan timingnya harus tepat. Artinya ketika sesuatu yang hendak dilakukan tidak pas timingnya, maka sesuatu yang mungkin memiliki maksud yang baik bisa saja justru berdampak buruk dalam kebersamaan dan kerjasama yang dibangun. Karena itu, falsafah Jawa, alon-alon asal kelakon, menjadi relevan. Falsafah ini bukan saja bicara irama, ritme dalam tindakan. Tetapi apa yang hendak dilakukan, lakukanlah pada saat yang tepat. Sehingga hasilnya pun membawa kebaikan bagi semua orang. Dengan keempat prinsip yang tersurat dan tersirat pada ayat 15 sampai dengan ayat ke-20, pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25, penyelamatan Allah itu menjadi nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah diurai dan kita dengar hendak menekankan 3 hal penting yang menjadi pesan untuk kita bersama. Kerjasama yang berbuah manis sesuai tema khotbah saat ini menjadi hal yang penting untuk mengingatkan kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang. Secara khusus, di tengah adaptasi kebiasaan baru yang harus berlangsung bersamaan dengan pandemi ini, maka diperlukan suatu kerjasama yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita bersama. Pertama, untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan saat ini, diperlukan suatu kerjasama yang saling menularkan. Tentu bukan virus yang ditularkan atau virus corona, tidak. Tetapi apa yang perlu untuk saling ditularkan dan saling menularkan adalah energi-energi positif yang menguatkan satu dengan yang lainnya, yang memotivasi satu dengan yang lainnya, dan yang membangun optimisme satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, kerjasama itu harus dibangun dalam sebuah keyakinan iman bahwa tujuan kerjasama itu harus membawa selamat. Dalam bahasa Ibrani shalom, bahasa Yunani eirene, yang artinya damai sejahtera bagi kehidupan. Sehingga kerjasama itu akan selalu berada dalam koridor untuk menjaga dan merawat kehidupan, bukan sebaliknya mengancam kehidupan. Yang ketiga, apapun yang hendak dilakukan bersama, maka diperlukan pertimbangan yang matang. Dan hal itu dapat kita peroleh selama kita memohon dan meminta hikmat dari Tuhan. Maka kita akan diberikan pengertian
sekaligus dalam tuntunan Roh Kudus diberi kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan langkah itu, maka yang terjadi adalah the right action in the right time. Tindakan yang tepat pada saat yang tepat. Kiranya ini semua boleh menjadi prinsip di dalam kita membangun kerjasama, di dalam kita membangun kebersamaan, sehingga buah manis itu, di mana keselamatan Allah boleh menjadi tampak dan boleh dinikmati oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menyapa kami melalui kebenaran sabda Allah. Kami boleh diingatkan bagaimana kami mampu membangun kerjasama dalam kebersamaan yang menghasilkan kebaikan yang berbuah manis. Kami boleh diingatkan bahwa di dalam kerjasama kami harus mampu satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, membangun optimisme, dan juga kami diingatkan bahwa dalam setiap tindak tanduk dan juga langkah-langkah yang kami ambil, kami harus memikirkan secara matang, sehingga dampak yang terjadi justru membawa selamat dan kebaikan bagi kehidupan orang lain dan juga kami. Bapa dalam surga, biarlah prinsip-prinsip di mana telah kami dengar melalui firman Tuhan itu boleh menjadi bahagian yang terus-menerus mengingatkan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami.
Pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan yang ada di Jemaat Immanuel Depok, yang saat ini boleh mengambil bagian bersama-sama di dalam ibadah keluarga. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan jemaat-Mu ini. Memberkati para presbiter, baik pendeta Ivon Diana Tarowe Lopati sebagai ketua majelis jemaat, dan pendeta jemaat yang ada serta vikaris, dan juga seluruh rekan-rekan presbiter, penatua dan diaken, pengurus-pengurus pelkat, di dalam menjalankan fungsi dan tugas di pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan pelayanan dan juga kehidupan rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa juga untuk setiap rumah tangga dan keluarga di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Biarlah tetap Tuhan kuatkan dan biarlah Tuhan selalu menyertai setiap langkah di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru yang kami percaya juga menjadi bagian yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kiranya Tuhan tetap menyertai sehingga apapun yang dilakukan dalam keseharian, dalam aktivitas, selalu ada dalam penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa biarlah Tuhan selalu ada untuk setiap keluarga, rumah tangga, jemaat-Mu di Immanuel Depok ini. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka. Ketika mereka mungkin saat ini ada yang menjadi korban PHK karena kondisi ekonomi akibat pandemi, biarlah Tuhan tetap teguhkan, kuatkan, dan Tuhan sendiri yang menolong, memberi jalan keluar, sehingga mereka dapat kembali memperoleh pekerjaan, untuk mereka bisa beraktivitas, dan darinya mereka memperoleh berkat Tuhan, untuk boleh mereka pakai menopang kehidupan keluarga mereka masing-masing. Hamba berdoa juga Tuhan memberkati mereka yang terbaring sakit dalam kondisi apapun, baik di rumah sakit, di rumah, baik dalam pengobatan dan perawatan secara intensif, maupun dalam pemulihan. Tuhan tetap menjaga dan menolong mereka, sehingga mereka boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, Allah yang kalian abadi, dalam kesempatan ini hamba menyerahkan sepenuh-penuh kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat Tuhan GPIB Immanuel Depok. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap langkah-langkah yang akan diambil berkaitan untuk penyesuaian adaptasi kebiasaan baru dalam kegiatan bergereja. Biarlah Tuhan sendiri beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga langkah-langkah yang diambil pun tepat dan membawa kebaikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang kekal abadi, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar jemaat-Mu yang saat ini mengalami keadaan yang sulit, yang mengalami pergumulan yang berat, yang mengalami persoalan. Biarlah Tuhan tetap menolong dan menjaga mereka. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami boleh tetap melangkah dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah Tuhan menyertai kami dan menyertai seluruh masyarakat Indonesia sehingga semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kekal abadi, kami serahkan seluruh petugas-petugas aparatur negara dalam penanganan COVID ini, baik di bidang kesehatan, di bidang ekonomi. Biarlah semua boleh berjalan secara sinergis dalam tuntunan Tuhan. Sehingga dengan demikian, yang baik yang boleh dilakukan, yang baik yang boleh juga dilakukan. Allah Bapa di dalam surga, tentu ada banyak harapan, ada banyak kerinduan, ada banyak keinginan yang juga boleh disampaikan di dalam seluruh doa setiap jemaat. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan kami dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia,
menyediakan telinga untuk mendengarkan setiap seru doa, dan terus berkarya, menyatakan kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang boleh kau dengar. Teruskanlah kebersamaan ini dengan menularkan hal-hal yang membangun. Dan pastikanlah bahwa kebersamaan dan kerjasama yang kita bangun dimanapun adalah kerjasama dan kebersamaan yang membuahkan keselamatan demi kehidupan. Lakukan segala sesuatu dengan menimbang terlebih dahulu secara matang di waktu yang tepat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kita semua pada saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Bye.